Saya penganut bela diri, ya saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat. Menguasai kungfu, ahli Wing Chun, memiliki serigala ekor 9, bisa saringkan dan mempunyai 72 jurus perubahan. Beginilah potret penegak hukum di negara kita, kawan. Udah hakimnya bisa disuap, jaksanya bisa dinego, polisi yang kebanyakan oknum, ini lagi pengacaranya ikut-ikutan tantrum. Di dalam ruangan sidang bukannya adu argumen secara intelektual, ini malah naik-naik meja kayak bocah. Bilangnya nggak sadar, sungguh penjelasan di luar nalar. Lagian juga ini bapak-bapak pengacara kenapa sih? Perkara saling ngatain dan saling singgung doang kok main lapor-laporan. Ya udahlah, kalau emang mau nyelesain secara jantan, jangan di meja sidang. No, di atas ring. Itu baru laki-laki. Gimana menurut kalian, kawan? Udah ya, Bang Hotman, Bang Asman, baikan. Ini juga pengacara tantrum. Mending jadi ketua ormas deh daripada jadi pengacara. Lebih cocok. Kok ngeyel sih kok bang? Dibilangin jadi orang bang? Benar apa yang dibilang Bang Hotman Paris itu. Kalau berita acara sumpahmu dicabut oleh Pengadilan Tinggi Banten, sudah jelas otomatis kau tidak bersidang di seluruh Indonesia. Kau sudah di blacklist. Kau suruh Bang Hotman Paris belajar hukum lagi. Harusnya kau yang belajar loh Bang Virus. Bang Firdaus jadi salah lagi. Kenapa aku gemes banget sama ini orang ya? Terus dibilang lagi, saya sudah diterima oleh organisasi yang lain. Memang, organisasi yang lain bisa. Tapi kan kau tidak ada berita acara sumpah. Mau gimana kau mau bersidang? Aduh, ini orang memperlihatkan ketololannya. Aduh, suruh-suruh orang belajar lagi. Kenapa baru sekarang kalian ke KY? Kenapa baru sekarang kalian pakai toga lagi ke Komisi Yudisial? Asal-asal menggunakan toga. Toga itu dipakai ketika sidang di MK, perkara pidana. Ini pakai asal-asal toga, disalahgunakan toganya dipakai. Dikit-dikit pakai toga. Malah menyalahkan organisasinya. Saya setuju organisasinya memecat dia. Sangat setuju. Karena sudah jelas-jelas itu tidak ada unsur ketidaksengajaan, tapi unsur sengaja. Bisa dilihat dari video. Masa bisa amnesia? Saya tidak tahu kenapa saya bisa naik di sana. Apalagi dibilang ibu-ibu itu, dia tidak ada unsur kesengajaan, dia tidak ada di tempat, bagaimana? Orang dia di situ kok, dicabut kok, dia naik kok ke atas. Kakinya kelihatan kok naik ke atas, kenapa dia nggak sadar? Pakai amnesia segala lagi. Sudah ada bukti berseliweran tapi ngasih ngeles lagi. Makanya loh, siapa yang harus belajar? Anda, Firdaus, yang harus belajar. Jangan bikin gemes loh orang pengacara. Aku ini gemes loh dari kemarin. Kok sangat memperlihatkan, sangat mempermalukan dirinya sendiri loh. Konferensi pers terus. Takut ya nggak bisa beracara. Kalau pengadilan tinggi menyetujui, mencabut KTA-mu, berita acara sumpahmu, kau masuk organisasi manapun, kau tidak akan bisa beracara. Paham? Firdaus, anak kecil pun tahu kalau ada reaksi merasa jiwa terancam, itu reaksinya nggak seperti caramu itu. Oke, kamu naik ke meja karena kamu bilang ada jaksa yang mencekik kamu. Menurutmu, ya, reaksimu bukan malah kamu itu jadi memijak-mijak meja dan di situ kan tanganmu menunjuk ikut seakan-akan ikut merusuh gitu. Reaksi dari sebuah aksi kalau merasa dirinya terancam itu, dia pasti akan spontan meminta pertolongan. Dan harusnya kamu reaksinya itu ketakutan, bukan malah kamu yang beringas. Jadi, omonganmu tidak sesuai dengan reaksimu pada saat di pengadilan yang kamu naik ke atas meja. Jadi, anak kecil aja paham loh, anak kecil. Ya, anak kecil nih, merasa dirinya terancam, mungkin ada yang nokok kepalanya segala macam. Kalau dia nggak melakukan perlawanan, pastinya dia mengelak. Hanya dua reaksi itu. Tapi kamu tidak ada di antara yang dua itu. Bukan mengelak ataupun membalas. Tapi kamu malah ikut merusuh. Ikut serta ke dalam untuk merusuh. Jadi statement ini nggak sesuai sama reaksi dari yang kamu dapatkan, yang kamu bilang ada jaksa yang mencekik saya. Jadi nggak semua orang bodoh. Ini netizen Indonesia ini nggak bodoh. Tapi kita lihat nanti di pengadilan kan, di pengadilan itu ada CCTV. Nah, di situ yang saya lihat kamu itu ikut serta merusuh
bukan reaksi dari atas yang kamu merasa terancam, kamu dicekek. Dicekek ini berarti dari belakang nih ya, karena kamu maju ke depan. Kan itu logikanya. Kalau kamu dicekek dari depan, harusnya kamu mundur ke belakang dong, lari. Jadi nggak semua orang bodoh ya. Tapi nanti ada CCTV. Ini masyarakat Indonesia ini pengen dan harus ditunjukkan CCTV itu. Karena kami juga, masa sih pengadilan ini udah kayak ring tinju, kayak hutan rimba. Kamu bilang kamu itu seorang pengacara. Pengacara yang dimana pengertiannya yang mengetahui yang namanya hukum. Tahu peraturan di persidangan. Ya. Jadi nggak usah membela diri. Nggak usah membela diri. Nanti CCTV akan menunjukkannya. Dan kami selaku rakyat Indonesia penasaran. Ini tontonan yang menarik nih, selaku orang yang mengetahui hukum tapi berbuat brutal di mana tempat persidangan ya, tempat orang diadili ya. Kalian berbuat seperti itu. Kita lihat aja nanti. Ini udah aku bilang nggak semua orang itu bodoh, Firdaus. Maaf Bang Firdaus, apapun yang terjadi, Anda harus menerima kenyataan. Kamu bilang bahwa sepele hanya karena naik meja. Halo, meja yang kau naiki itu bukan meja biasa, bukan meja kita-kita, bukan meja rumah makan, bukan pula meja di rumah Anda. Tapi meja itu meja jaksa, meja para lawyer. Di depannya situ ada para pengacara, ada jaksa, ada hakim yang perlu dihormati. Jadi itu sudah melanggar etika. Jangan bilang nggak di sidang etika dulu terus dipecat, karena etikanya memang sudah jelas-jelas melanggar etika. Bukan saja melanggar etika, melanggar kemanusiaan, karena di depan situ banyak orang tua, banyak rekan sejabat, ada jaksa, ada hakim. Di situ tempat terhormat, tempat di mana dijalankan persidangan untuk mencari keadilan, justru dikotori dengan gaya arogansi naik meja. Jadi jangan bilang hanya karena naik meja hal yang sepele. Kalau mejanya di rumah makan mungkin masih terampuni ya. Karena walaupun di depan publik tapi bukan di depan jaksa atau hakim. Tempat yang dihormati, tempat yang dianggap sakral untuk mencari keadilan. Jadi apapun kita melihat, kita menonton sebagai masyarakat, apa yang kau lakukan ini sudah memberikan presiden buruk, contoh yang buruk, merusak nama baik para penegak hukum. Contoh yang tidak baik untuk para penegak hukum. Jadi apapun resikonya harus ditanggung, harus diterima karena perilakunya sendiri. Jangan sampai yang lainnya nanti akan mengikuti rekam jejaknya, tidak menghargai sesama lawyer, tidak menghargai jaksa, tidak menghargai hakim, tidak menghargai tempat di mana yang dianggap sakral, tempat untuk mencari keadilan. Dan ini adalah contoh dan pelajaran bagi semua lawyer di Indonesia. Apalagi lawyer-lawyer yang lambenya lamis, yang suka nemuin musuh-musuhnya, berani wani piro, tiba-tiba jumping around, pindah haluan, terus menjatuhkan mantan kliennya yang lompat sana lompat sini. Itu pun jadikan pelajaran, koreksi diri kalian sendiri. Apakah kalian sudah ada di posisi yang benar atau posisi yang salah?
Yeah, the best thing is check and recheck yourself before something happen. Okay? Selamat siang Pak Firdaus. Seorang pengacara yang sekarang sudah dipecat dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Pak Firdaus mengatakan hal naik ke meja di dalam persidangan adalah hal remeh-temeh. Saya sebagai orang awam melihat Anda naik ke meja itu sudah merupakan perbuatan yang tidak bermoral. Kenapa saya katakan seperti itu? Anda melakukan itu di dalam persidangan loh. Di dalam persidangan. Kalau Anda naik ke atas meja di ruangan yang tidak ada persidangan, atau di rumah Anda lah naik ke meja, itu nggak masalah. Tapi ini Anda sedang memegang peranan sebagai pengacara untuk klien Anda. Kan gitu. Ada hakim, ada pengacara lain, ada panitera, ada jaksa dan sebagainya. Tapi Anda tidak bisa menjaga sikap Anda. Naik ke atas meja. Di video lain saya mendengar